ingin menyembah Tuhan, kita ingin meninggikan namanya. Mari kita semua siapkan hati kita sama-sama bersatu dalam doa. Bahwa terima kasih Tuhan, Engkau yang telah memberikan kepada kami waktu untuk dapat bertatap muka dengan Engkau lagi Bapa pada hari ini. Tuhan, biarlah kami dapat menggunakan kesempatan ini untuk dapat meninggikan-Mu, untuk dapat menyembah-Mu dan mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Biarlah Engkau yang siapkan hati kami, agar kami dapat Bapa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, amin. Kita mau kencangkan, kita mau rasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita semua. Lihatlah, karena Tuhan yang
kami Tuhan. Ini kerinduan kami untuk mengiringi-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami. Kami ingin Engkau yang menjadikan kami sebagai bejana-Mu. Engkau yang bentuk kami seturut dengan kehendak-Mu. Karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang sungguh mengerti segala hal. Engkau yang tahu mana yang baik untuk kami. Engkau yang setia menuntun kami kemanapun kami pergi. Tuhan, kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu kami tak bisa berjalan sendiri. Kami tidak tahu Tuhan arah yang mana yang benar, yang mana yang salah. Kami tidak mengerti Tuhan. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Mari saudara-saudara kita katakan sekali lagi, kami ingin mengiring-Mu seumur hidup kami. Bersyukur pada Tuhan untuk kasih dan setia-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Kalau saat ini kami boleh ada di tempat ini Bapa, itu semua karena kemurahan dan kasih karunia-Mu yang berlimpah bagi kami Bapa. Kami syukuri semua itu Tuhan, dan kami persembahkan seluruh pujian yang sudah kami naikkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Biar kami sukakan atas segala sesuatu yang kami lakukan bagi kemuliaan nama-Mu. Dan saat ini Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau sendiri yang mengurapi hamba-Mu secara khusus Bapa, agar kebenaran-Mu Tuhan boleh tertangkap dalam kehidupan jemaat-Mu. Tuhan juga yang mengurapi jemaat-Mu Tuhan di rumah mereka masing-masing Bapa, agar kebenaran-Mu ini boleh merema dalam kehidupan mereka, dan boleh Tuhan menjadi tuntunan kehidupan setiap jemaat-Mu, agar kehidupan kami semua boleh didewasakan dalam kasih dan pengiringan kami akan Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa pada pemberitaan firman Tuhan. Dan pada minggu keempat bulan Januari ini, kita masih dengan tema bulanan kita, yaitu rancangan Tuhan sungguh mulia. Dan minggu ini kita akan membahas tentang rancangan Tuhan sungguh mulia bagi orang-orang yang melayani pekerjaannya, atau dengan kata lain, rancangan Tuhan sungguh mulia bagi pelayan-pelayan Tuhan. Langsung saja kita buka dalam Mazmur 92 ayat yang kelima. Kita baca bersama Mazmur 92 ayat yang kelima. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Saya ulangi sekali lagi. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Nah, di sini kita mendapati
tetapi kata sangat dalamnya rancanganmu. Dan hal ini menunjukkan betapa detailnya dan betapa mulianya rancangan Tuhan atas setiap pelayan-pelayan Tuhan, serta betapa besar kepedulian Allah, kepedulian Tuhan kepada setiap pelayan-pelayannya atau kepada setiap hamba-hambanya. Nah, satu pertanyaan yang harus kita jawab sama-sama, yang harus kita ketahui sama-sama tentang tema kita. Siapakah yang disebut pelayan Tuhan? Atau siapakah yang disebut hamba Tuhan? Orang-orang yang melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan, siapakah itu? Nah, kita seringkali menganggap, atau bahkan orang umum, orang-orang Kristen seringkali menyebut dan menganggap bahwa hamba Tuhan, pelayan Tuhan adalah mereka yang berkhotbah di mimbar, mereka yang memimpin sebagai WL, para pemain musik, dan semua pelayan-pelayan peribadahan yang ada di gereja. Itu yang seringkali disebut sebagai pelayan-pelayan pekerjaan Tuhan atau sebagai hamba-hamba Tuhan. Apakah salah pendapat itu? Saya katakan pendapat itu tidak salah, saudara. Pendapat itu tidak salah karena mereka memang melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi kalau kita lihat di dalam Yohanes 12 ayat 26, di situ dijelaskan siapa pelayan Tuhan yang sejati, yang sesungguhnya. Yohanes 12 ayat 26 mengatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Artinya apa, saudara? Setiap orang yang mengklaim, yang mengaku bahwa dirinya adalah pelayan-pelayan Tuhan, dia harus hidup menuruti teladan Tuhan Yesus. Setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sejati, dia harus hidup meneladani kehidupan Tuhan Yesus dan melakukan praktek firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, dikatakan di situ, di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada, kata Tuhan Yesus. Kalau kita melihat dalam Alkitab, kalau kita baca, Tuhan Yesus selalu berada di setiap orang-orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus. Ketika ada orang buta, Tuhan Yesus di situ ada. Orang buta itu membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan Yesus menolong. Ketika ada orang lumpuh, Tuhan Yesus juga ada di tempat itu, dan dia menolong orang lumpuh itu, menyembuhkannya. Dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa yang lain. Bahkan ketika Lazarus mati, Tuhan Yesus tahu bahwa dia harus ada di sana. Sekalipun Tuhan Yesus dalam kisah itu dia mengulur-ulur waktu untuk mendatangkan kemuliaan Allah, namun pada akhirnya Tuhan Yesus ada di tempat di mana Marta dan Maria membutuhkan Tuhan Yesus. Bukan hanya untuk menghibur, menguatkan, tapi juga mendatangkan kuasa Allah. Tuhan Yesus selalu berada di tempat orang-orang yang membutuhkannya. Demikian pula dengan kita. Ketika kita mau menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang sejati, kita harus siap menolong sesama kita. Kita harus siap berada di tempat orang-orang yang membutuhkan kita semua, membutuhkan saudara dan saya. Tapi akhir-akhir ini banyak aktivis-aktivis gereja atau orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Mereka lebih suka berada di tempat-tempat yang menguntungkan. Sekian lama saya mengikuti Tuhan, dan ketika saya belajar, banyak sekali saya temui di mana orang
dalam melayani, bahkan mereka memilih-milih gereja. Apakah ketika saya melayani di tempat itu saya mendapatkan keuntungan? Ataukah di tempat lain keuntungannya lebih besar? Masih ada yang seperti itu, saudara. Dan saya berharap hal itu tidak terjadi di tempat ini, karena saya percaya dan saya mengimani bahwa kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan yang sejati, yang hidup meneladani Tuhan Yesus, yang hidup melakukan firman Tuhan dan kehendak Bapa. Dalam Matius 7 ayat 21 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat ini menegaskan bahwa tidak semua hamba Tuhan, tidak semua pendeta, tidak semua WL, pemusik, atau tidak semua pelayan-pelayan peribadatan, mereka semua sudah pasti adalah pelayan Tuhan. Tidak semuanya, saudara. Kenapa? Karena pelayanan peribadahan tidak menentukan apakah orang itu pelayan Tuhan sejati atau bukan. Motivasi orang dalam melayani pekerjaan Tuhan itulah yang menentukan apakah mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan yang sejati, atau mungkin mereka sengaja hanya untuk mencari keuntungan sendiri, popularitas sendiri, mencari kepentingan diri sendiri. Tapi setiap orang yang hidup meneladani Tuhan Yesus dan melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Bapa, dialah yang layak disebut sebagai orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan. Karena seperti Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, tugas dia adalah melakukan kehendak Bapanya yang di surga. Demikian pula kita. Kalau kita mengakui diri kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita juga harus melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, yaitu mentaati firman Tuhan. Hidup kita bisa berdampak bagi sesama kita dan bagi memberitakan kerajaan Allah di bumi ini. Itulah yang Tuhan berkati. Saudara dan saya, ketika kita mau terus hidup mempraktekkan firman Tuhan, meneladani Tuhan Yesus sebagai patokan teladan utama kita, maka kitalah yang layak disebut sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Itu poin pertama yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Poin yang kedua adalah, kalau kita sudah tahu siapakah pelayan-pelayan Tuhan, siapakah orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan, yaitu saudara dan saya, kita semua yang melakukan kebenaran firman Tuhan dan hidup meneladani Tuhan. Poin yang kedua adalah, apa rancangan mulia yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya, bagi kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, bagi kita semua yang sudah Tuhan nyatakan sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Rancangan mulia seperti apa yang Tuhan sediakan bagi kita? 3 minggu yang lalu kita sudah membaca ayat yang sama, dan minggu ini juga akan tetap saya bacakan. Dan ini ayat favorit juga. Dalam tema kita adalah rancangan, yaitu dalam Yeremia 29 ayat 11 ya. Di situ Tuhan menyediakan rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Nah, seringkali manusia bercita-cita, bahkan pada umumnya semuanya berharap memiliki kehidupan yang baik, ya. Bahkan kita di perkotaan itu sudah umum, ya. Kalau orang tua memberikan yang terbaik bagi anaknya dari masa kecil, disekolahkan sekolah yang terbaik, bahkan dileskan lagi, nggak cukup, diberi lagi kursus-kursus yang lain, keterampilan-keterampilan yang lain, dengan satu harapan, dengan satu rencana, supaya di depannya nanti anaknya akan gampang mendapat pekerjaan, akan
akan mendapatkan kehidupan yang baik, mendapatkan karir yang enak, supaya bisa menopang kehidupannya kelak nanti bisa bahagia, bisa sejahtera. Itu semua yang dirancangkan oleh orang tua untuk anak-anaknya. Dan hal itu membutuhkan pengorbanan yang sangat besar, baik waktu, biaya, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya, dicurahkan semua untuk satu rancangan itu. Namun firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 8 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanku. Dan banyak rancangan-rancangan dari manusia yang kadang-kadang tidak tergenapi, tidak kesampaian, sekalipun sudah diatur sedemikian rupa dari awal terus sampai pada akhirnya ternyata tidak seperti apa yang diharapkan. Itu hanya rancangan yang berlaku untuk kehidupan jasmani dan seringkali gagal. Nah, kita bersyukur saat ini kita memiliki Tuhan yang kita layani, Tuhan yang sangat peduli dan memiliki rancangan-rancangan indah bagi kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan bagi kita yang melayaninya. Nah, rancangan Tuhan ini mencakup semua aspek kehidupan kita. Kalau kita tadi melihat apa yang dirancangkan oleh manusia, itu hanya rancangan sementara untuk di dunia ini aja, dan itu pun seringkali gagal. Tapi rancangan Tuhan bagi kita semua pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan, itu mencakup seluruh aspek kehidupan kita, baik kehidupan jasmani dan juga kehidupan rohani kita. Dan satu hal yang pasti, rancangan Tuhan yang sudah Tuhan rancangkan bagi kita tidak pernah gagal, dan tidak ada yang bisa menggagalkannya. Yang pertama, rancangan Tuhan bagi kehidupan kita, jasmani kita, bagi kehidupan kita di dunia ini. Kalau kita melihat dalam Roma 10 ayat 11, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Atau juga dalam Mazmur 37 ayat 25, di situ mengatakan bahwa orang benar tidak akan pernah dibiarkan dan tidak akan pernah meminta-minta. Tuhan peduli akan kehidupan jasmani kita. Tuhan peduli dan Dia pemelihara yang sempurna bagi kita. Karena Tuhan juga tidak mau kehidupan kita yang kita sudah setia melayani Tuhan, kehidupan kita mempermalukan nama Tuhan. Itu janji Tuhan bagi saya dan saudara, bahwa kita tidak akan dipermalukan. Artinya apa? Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Kalau kita melihat dalam Mazmur 92 ayat 12 sampai 15, di situ janji Tuhan bagi setiap orang-orang yang melayani Dia, bahwa Tuhan akan menyediakan hidup yang terberkati, bahkan sampai pada masa tua. Orang-orang yang melayani Tuhan akan diberkati dengan luar biasa, bahkan sampai masa tuanya pun hidupnya akan terus menjadi berkat bagi sesamanya, bukan hanya bagi kehidupannya secara pribadi, tapi bagi sesamanya juga. Mungkin kelihatannya khotbahnya membahas tentang berkat jasmani. Kenapa sih berkat jasmani diungkit-ungkit? Bukankah kita anak-anak Tuhan harus percaya kepada hal-hal yang rohani? Ya, betul. Tapi tidak bisa disangkal juga bahwa kita hidup di dunia, kita membutuhkan segala sesuatu yang menjadi fasilitas kehidupan kita. Memang ada suatu pendapat yang mengatakan uang bukanlah segala-galanya. Saya yakin saudara pasti setuju. Uang bukanlah segala-galanya. Benar.
Saya juga tidak menyangkal hal itu, apalagi kita anak-anak Tuhan. Kita tidak boleh terpaku, kita tidak boleh terfokus kepada dunia, kepada uang. Bahkan firman Tuhan juga mengatakan bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang. Tapi kita juga tidak boleh mengesampingkan pendapat lain bahwa segala sesuatunya dibeli juga dengan uang. Ya saudara, artinya apa? Harus imbang, harus balance, ya. Dan Tuhan kita juga Tuhan yang balance, saudara. Ya. Ketika Dia menyatakan bahwa kita harus menjadi pelayan-pelayan Tuhan, Dia juga yang akan memperlengkapi kita. Dia juga yang akan memberkati kita. Karena apa? Lewat berkat jasmani yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan rindu. Satu, kita tadi tidak mempermalukan nama Tuhan. Yang kedua, lewat berkat-berkat itu kita bisa memberkati sesama kita, dan juga kita bisa mengembangkan pekerjaan Tuhan sampai Injil tersebar ke seluruh bumi. Dan banyak orang dimenangkan oleh karena apa? Praktek hidup yang memberkati. Bukan hanya melalui khotbah, melalui ceramah dan lain sebagainya, tapi praktek hidup yang memberkati sesamanya itu jauh lebih ampuh. Mempraktekkan firman Tuhan dan menjadikan hidup kita sebagai berkat bagi orang lain itu jauh lebih ampuh untuk menginjil, untuk memberitakan kebesaran nama Tuhan. Itu berkat jasmani. Yang kedua, rancangan Tuhan juga mencakup aspek rohani kita, yaitu kehidupan yang kekal. Kalau kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 16 dan juga Yohanes 6 ayat 40, Yohanes 6 ayat 47 dan 68, semuanya ayat-ayat itu menyatakan bahwa Tuhan membuat rancangan, jaminan, keselamatan, kehidupan yang kekal bagi setiap kita yang melayani pekerjaan Tuhan. Bagi setiap kita yang percaya kepadanya, Tuhan memberikan jaminan kehidupan yang kekal, yaitu di sorga nanti bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan rancangan ini sudah Tuhan genapi lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib sebagai penebus dosa kita, yang menebus kita dari kebinasaan kepada kehidupan yang kekal. Itu poin yang kedua, bahwa Tuhan juga sudah memiliki rancangan indah bagi kehidupan kita setelah di dunia ini nanti, yaitu bersama di dalam kekekalan dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Hal yang ketiga, yang terakhir, iblis tidak suka akan rancangan Tuhan bagi setiap kita, pelayan-pelayannya. Dan iblis berusaha terus untuk menggagalkan rancangan mulia Tuhan bagi kita. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Untuk menggagalkan rancangan keselamatan yang Tuhan Yesus bawa ke dalam dunia, iblis mencobai Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus selesai berpuasa 40 hari 40 malam, di dalam Injil Lukas 4 ayat 1 sampai 13 dikatakan bahwa iblis mencobai Tuhan Yesus dengan satu tujuan, agar ketika Tuhan Yesus kalah, misi keselamatan itu, rancangan keselamatan bagi manusia bisa digagalkan. Dan itulah yang dikehendaki oleh iblis. Tuhan Yesus dicobai sampai 3 kali. 3 kali Tuhan Yesus dicobai. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bisa mengalahkan cobaan itu, dan iblis mundur daripada Tuhan. Dalam ayat 13 dikatakan bahwa iblis pergi dan menunggu waktu yang baik. Artinya apa? Apakah iblis menyerang? Iblis kabur terus tidak datang lagi? Tidak, saudara. Dikatakan bahwa iblis pergi dan menunggu waktu yang baik.
Artinya bahwa iblis tahu ada kesempatan lain, terutama bagi murid-murid Tuhan, bagi pengikut-pengikut Tuhan Yesus, bagi saudara dan saya. Iblis selalu mengintai, menunggu waktu yang terbaik kapan kita lengah untuk iblis bisa menjatuhkan kita. Oleh karena itu dalam poin yang ketiga ini, kita harus selalu yang pertama berjaga-jaga dan waspada. Seperti dalam 1 Petrus 5 ayat 8 bagian awal tadi, sadarlah dan berjaga-jagalah. Kita harus selalu waspada dan berjaga-jaga. Jangan sampai kita tertipu oleh rancangan dari iblis yang hanya bersikap fana, bersifat sementara, dan sudah pasti hal itu harus dibayar dengan kebinasaan. Ketika kita terlena dan kita masuk pada rencana iblis dan kita meninggalkan rancangan Allah, mungkin untuk sementara kehidupan kita akan enak secara daging, bisa hal itu terjadi. Namun kita harus membayarnya dengan mahal, yaitu keselamatan yang sudah kita dapatkan itu akan terhilang dari kehidupan kita. Kita sering mendengar cerita-cerita bahwa orang yang mencari kekayaan ke tempat-tempat tertentu, ya, kita bisa sebutkan namanya. Banyak tempat-tempat di mana orang-orang percaya di situ dia bisa memanggil roh-roh tertentu untuk mendatangkan kekayaan. Apakah bisa? Ya, memang ada. Karena apa? Iblis juga berkuasa untuk memberikan kekayaan. Tapi selalu ada harga yang harus dibayar. Dan harganya sangat mahal, melebihi kenikmatan yang diberikan oleh iblis itu, terutama harga keselamatan. Itu yang harus menjadi jaminan yang iblis inginkan. Banyak sekali orang yang tertipu, banyak sekali orang-orang yang akhirnya beralih karena mereka tergoda oleh tipu daya iblis. Ketika iblis mengecoh mereka, mereka terkecoh. Bahkan tidak sedikit orang-orang Kristen yang tadinya dia adalah pelayan-pelayan Tuhan yang setia, dia adalah pelayan-pelayan Tuhan yang militan, namun pada akhirnya mereka juga terkecoh. Saya sendiri mengalami, saudara. Saya sendiri mengalami betapa teman-teman seperjuangan saya sampai tidak bisa diingatkan lagi, baik itu tentang masalah pasangan hidup, dan akhirnya mereka kalah. Setelah saya mengingatkan, jangan, Tuhan mengasihimu, ini tidak baik, jangan korbankan keselamatanmu, Tuhan masih sediakan yang terbaik untukmu nanti. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak sabar dan memilih jalannya sendiri, memilih rancangannya sendiri, lebih memilih apa yang ditawarkan oleh dunia, sehingga dia mengambil pasangan hidup dari orang yang tidak mengenal Tuhan dan dia menjual imannya. Di samping itu juga banyak orang-orang Kristen, pelayan-pelayan Tuhan yang akhirnya meninggalkan iman mereka, menjual iman mereka demi apa? Demi karir, demi pekerjaan, dan lain sebagainya. Itu semua adalah tipu daya iblis, saudara, yang berusaha untuk menggagalkan rancangan mulia Tuhan bagi setiap kita. Oleh karena itu, hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus melawan si iblis. Yakobus 4 ayat 7 mengatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita harus melawan. Kita tidak boleh hanya diam saja, hanya menghindar. Tapi Tuhan menghendaki kita harus melawan si iblis. Seperti Tuhan Yesus, ketika iblis mencobai dia, Tuhan Yesus melawan dengan kebenaran firman Tuhan. Demikian pula kita. Di sini ada petunjuk yang sangat luar biasa bagaimana kita harus melawan iblis supaya dia bisa kalah dan lari pada kita, yaitu di ayat awal.
Karena itu tunduklah kepada Allah. Tunduk kepada Allah. Kenapa kita harus tunduk kepada Allah untuk melawan iblis? Karena Allah adalah sumber dari segala kekuatan yang ada. Dan ketika kita tunduk kepada Allah, kita minta kekuatan dari Allah, Allah akan menyatakan kekuatan kuasanya bagi kita semua yang melayani pekerjaannya. Dan dengan power, dengan kekuatan itu, kita bisa melawan dan mengalahkan si iblis. Kita tidak bisa mengalahkan iblis dengan kekuatan jasmani kita, dengan pikiran kita, dengan akal kita sendiri. Apa kemampuan kita? Hanya kekuatan dari Allah yang sanggup untuk mengalahkan si iblis. Kita bisa melihat contoh dalam Kisah Rasul 13, Kisah Rasul 19 ayat 13 sampai 16. Bisa melihat contoh anak-anak Skewa di situ ya, di mana mereka berusaha untuk menangking, mengutuki, mengusir roh jahat yang merasuki seseorang. Mereka menyumpahi dalam nama Yesus, kamu pergi dari orang ini. Apa yang terjadi? Iblis ketawa, roh jahat itu ketawa. Siapa kamu? Yesus saya tahu, Paulus saya tahu, Yesus saya kenal. Tapi siapa kamu? Karena tidak ada kekuatan Allah di dalamnya, tidak ada pengenalan akan Yesus di dalam anak-anak Skewa. Dan akhirnya apa? Iblis menyerang balik mereka. Jadi poin yang kedua, kita harus melawan iblis dengan cara kita tunduk kepada Allah, sehingga Allah menyatakan kuasanya atas kita dan kita bisa mengalahkan si iblis. Hal yang ketiga, yang terakhir, dalam Wahyu 2 ayat 10 bagian B, hendaklah engkau setia sampai akhir, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kita harus setia sampai akhir sebagai pelayan-pelayan Tuhan, supaya rancangan Tuhan yang mulia itu tergenapi di dalam kehidupan kita. Dalam kita melayani pekerjaan Tuhan, dalam kita melakukan kehendak Tuhan, dalam kita praktek melakukan firman Tuhan, jangan pernah setengah-setengah. Saya mau melayani pekerjaan Tuhan nanti sampai saya umur 40 saja, atau sampai umur saya 30 saja. Habis itu saya mau menikmati kehidupan. Saya pribadi tergoda, saudara. Saya pribadi tergoda. Saya dulu punya cita-cita, bahkan sampai saat ini saya masih seringkali mengutarakan hal itu. Ya, saya mau melayani Tuhan. Nanti hari tua saya berencana, bercita-cita, saya mau hidup di kampung saja. Boleh tanya istri saya. Bahkan sampai hari ini pun hal itu masih ada di dalam pikiran saya. Makanya saya, ketika saya punya berkat, saya beli tanah di kampung. Kenapa? Saya bercita-cita nanti ketika hari tua saya ingin bangun rumah di kampung. Saya mau hidup tenang di sana dengan istri saya. Anak-anak saya mungkin sudah pada berkeluarga, sudah sukses semua. Saya mau tenang berdua dengan istri saya. Salah nggak? Salah nggak? Dalam pergumulan pribadi memang seolah-olah tidak salah. Tetapi ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya diingatkan oleh Tuhan, kamu boleh berencana, tapi saya yang menentukan, kata Tuhan. Saya diingatkan bahwa kita harus melayani Tuhan sampai akhir hidup kita, sampai Tuhan memanggil kita. Dan itu menjadi kerinduan saya. Saya rindu Tuhan. Ya nggak tahu nanti masih di Budi Indah atau di tempat lain, atau mungkin benar Tuhan mengizinkan saya membangun rumah di kampung, tapi di sana saya tetap mau melayani Tuhan. Jadi ada yang ditambahkan dari cita-cita saya. Nggak salah cita-cita saya, tapi ada yang ditambahkan. Ketika saya memiliki kerinduan untuk membangun satu rumah di kampung, di satu desa yang sejuk, yang segar,
Di situ juga saya akan tetap melayani Tuhan. Itu saudara yang saya tambahkan, iya Tuhan, dimanapun saya berada, dimanapun Tuhan tempatkan, saya mau tetap melayani Tuhan sampai akhir hidup saya. Tapi ketika saya pikir-pikir lagi, ribet. Dan akhirnya saya putuskan begini, terserah Tuhan dah. Hidup saya ini milik Tuhan. Terserah Tuhan deh, mau Tuhan taruh di mana, mau seperti apapun, terserah Tuhan. Yang penting saya mau melayani Tuhan sampai akhir hidup saya, dimanapun saya berada. Ya. Dan saya rindu sekali saudara, kita semua bisa setia sebagai pelayan-pelayan Tuhan sampai akhir kehidupan kita, supaya rancangan Tuhan yang mulia itu tergenapi di dalam hidup kita. Dan akhir dari firman Tuhan pagi hari ini, saya mau katakan buat diri saya, buat saudara juga, hiduplah sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang sejati, dan nikmati rancangan Tuhan yang mulia di dalam hidupmu, di dalam hidup kita saat ini dan di surga nanti. Amin. Buat firman Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau merancangkan segala sesuatu yang terbaik bagi kami. Rancangan-Mu yang mulia Engkau tetapkan bagi kami, baik bagi kehidupan kami saat ini di dalam dunia ini, terlebih lagi bagi kehidupan kami kekal bersama dengan Engkau di dalam kerajaan surga. Oleh karena itu Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu Tuhan berdoa, meminta Engkau menyertai kehidupan kami semua, bahkan seluruh jemaat-Mu yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, agar Engkau memampukan kami untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu yang sejati, yang meneladani Kristus sebagai teladan hidup kami, dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan jadikan kami pelayan-pelayan-Mu yang setia Tuhan, yang kuat untuk menghadapi kuasa kegelapan, kuasa iblis, dan mengalahkan dengan kuasa yang daripada-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, kami rindu Tuhan, hidup kami boleh mempermuliakan nama-Mu Bapa. Dan kami rindu rancangan-Mu yang mulia itu boleh Engkau genapi di dalam kehidupan kami dan di dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu semua, bahkan di dalam kehidupan setiap yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, Kau memberkati seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing saat ini, yang sakit saat ini Tuhan Kau jamah dan sembuhkan, yang saat ini Tuhan membutuhkan penghiburan Tuhan, kekuatan daripada-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan menjamah dan memberikan kekuatan bagi kami semua, untuk kami terus tetap setia dan berharap kepada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali saya ucapkan shalom. Puji nama Tuhan, kita tetap sehat, tetap semangat ya. Kita harus selalu bersyukur Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Amin saudara. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya, mengingatkan kepada setiap kita bahwa kita ini adalah pelayan-pelayan Allah yang mendapatkan rancangan mulia daripadanya. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetap setia di dalam mengiring Tuhan, bahkan di dalam melayani Tuhan, apapun yang bisa kita lakukan. Kalau kita berbicara tentang melayani Tuhan, bukan saja pelayanan yang ada di mimbar ini, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari kita pun dapat menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi saksi-saksi Tuhan. Dan biarlah setiap kita terus belajar. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetap saya ingatkan, kalau saudara membutuhkan doa, membutuhkan dukungan dari kami para pelayan Tuhan, segera hubungi sekretariat gereja tetap buka
ya. Ada Bapak Yohanes juga boleh menghubungi saya. Demikian juga ada tim pemerhati, ya, ketuanya adalah Ibu Yuka. Saudara boleh menghubunginya, ya, karena kita semua ada di dalam satu keluarga, ya. Kita tetap satu hati. Apa yang saudara alami tetap kita juga dukung. Demikian juga saudara, kita sama-sama mengucap terima kasih pada saudara-saudara kita yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Pertama-tama untuk Bapak Andreas yang dengan setia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biar Tuhan sendiri yang akan terus memberkati dengan urapan yang selalu baru. Juga terima kasih buat para pelayan ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan juga terus memberkati apa yang saudara lakukan. Baik saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Sama-sama kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Senantiasa kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini atas segala pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam panjang hidup kami. Kami tahu Tuhan, bukan saja Engkau Tuhan memberikan kehidupan yang sia-sia Tuhan, tapi Tuhan sudah merencanakan dan terus merencanakan Tuhan, merancangkan sesuatu yang mulia buat kami semua Tuhan. Oleh karena itu Tuhan ajar kepada kami untuk terus Tuhan mendapatkan apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami, supaya kami juga Tuhan tetap dalam hidup dalam rancangan-Mu yang mulia ini Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu Saudara Andreas yang dengan setia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya urapan yang selalu baru Tuhan Engkau berikan kepadanya bersama dengan keluarganya, biar hamba-Mu ini juga boleh tetap setia dalam melayani Engkau. Kau juga memberkati Tuhan anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian pagi hari ini dalam pelayanan apapun yang mereka lakukan. Diberkatilah mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, senantiasa Tuhan kami berdoa, kami mendukung Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tahu Tuhan terus berkarya buat bangsa kami ini Bapa, karena banyak anak-anak Tuhan yang mendukung bangsa kami ini Bapa dengan doa-doa kami. Oleh karena itu Tuhan kami mohon diberkatilah para pemimpin kami Tuhan, baik dari Bapak Presiden bersama dengan wakil dan para stafnya, juga orang-orang Tuhan yang bekerja dalam pemerintahan. Satukan hati mereka Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri yang akan terus berkarya memulihkan bangsa kami ini Bapa. Dengan segala anugerah-Mu mereka boleh menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa Bapa buat anak-anak-Mu yang setia dalam melayani Engkau. Tuhan memberkati ya Bapa apapun yang dikerjakannya. Demikian juga Tuhan kami sungguh percaya bahwa Tuhan senantiasa melawat jemaat-Mu Tuhan satu persatu dimanapun mereka berada. Kuat kuasa kasih Tuhan akan terus memberkati mereka. Kami mengimani Tuhan, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang bermasalah Tuhan memberikan jalan keluar. Pakai setiap kami Tuhan, hamba-hamba-Mu yang dapat menolong jemaat Tuhan yang dalam keadaan apapun juga. Dengan kekuatan daripada Tuhan kami melayani mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan sungguh kami bersyukur Bapa, kalau kami boleh mengakhiri ibadah kami pagi hari ini. Dan saat ini Tuhan kami akan menerima berkat yang daripada Engkau. Oh haleluya, haleluya Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat yang kekasih, dimanapun engkau berada, tetap tinggal di dalam rancangan Allah yang mulia. Jangan engkau menyimpang hidupmu ke kanan atau ke kiri, tetapi tetap arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan saat pagi hari ini Allah akan memberkati engkau. Bersiap-siaplah, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, dan Allah akan terus memberkati engkau pada pagi hari ini. Bapa yang baik, Engkau lihat Tuhan, tangan kami terangkat di hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan, kami menerima berkat yang daripada Engkau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat pagi hari ini
Percayalah, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberkati engkau dengan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu serta memberi engkau damai sejahtera. Rancangan mulia dari Tuhan Yesus Kristus Allah kita yang hidup akan turun atas hidupmu. Bahkan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus akan terus menyertai engkau pada pagi hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat dari Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Tuhan memberkati.